Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang ukuran gejala pusat. Tapi sebelum masuk ke dalam ukuran gejala pusat, kita lihat dulu bahwa data itu dibagi menjadi dua. Ada data tunggal dan data kelompok. Data tunggal itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Yang biasa kalian dapat dari hasil pengamatan atau pengukuran. Bagusnya apa pakai data ini? Dia rinciannya, datanya jelas. Kita bisa tahu data ke-5 itu berapa, data ke-7 itu berapa, jelas terlihat. Cuman, kekurangannya apa? Kalau datanya cukup banyak, kita akan sulit mengetahui gambaran menyeluruh tentang datanya. Untuk menghitung modus saja, karena datanya cukup banyak, kadang-kadang kita susah gitu menentukan. Jangan-jangan jumlahnya sama atau hanya kurang satu, itu tidak terlihat kalau datanya tunggal. Maka biasanya kalau datanya banyak, kita beralih ke data kelompok. Data kelompok itu data yang sudah dibuat menjadi daftar distribusi frekuensi. Apa kelebihannya? Pastinya dengan cara seperti ini, gambaran umumnya langsung kelihatan. Untuk modus, misalnya, saya bisa tahu bahwa karena frekuensi terbesarnya hanya satu di sini, maka modusnya cuma ada satu, yaitu ada di kelas pertama. Seperti itu. Jadi, gampang banget kalau pakai yang kayak gini, kalau datanya banyak. Tapi kekurangannya apa? Kita sudah tidak tahu lagi data ke-7 itu nilainya berapa ya? Data ke-10 itu nilainya berapa ya? Kita udah nggak kelihatan lagi di sini. Jadi, pakai data tunggal atau data kelompok bergantung dengan datanya kalian. Nah, data tunggal tadi sudah diperlihatkan bahwa ini adalah contoh data tunggal. Ini ada 11 data. Nah, data tunggal juga kalau kalian lihat di sini, angka 45 itu ada sebanyak 4 kali. Data 50 itu ada sebanyak 5 kali. Data yang bernilai 60 itu ada sebanyak 2. Ini adalah data tunggal yang berulang. Maka data yang tadi data tunggal seperti ini, saya bisa tuliskan menjadi seperti ini. Mirip ya dengan data kelompok, tapi beda. Kalau di sini tadi data kelompok ini kelas. Tapi kalau di data tunggal, data yang berulang, ini bukan kelas, tapi nilai datanya. Lihat, 45 ada sebanyak 4, 45 frekuensinya 4, 50 ada sebanyak 5, 50 frekuensinya 5, 60 ada sebanyak 2, 60 frekuensinya 2. Jadi sebenarnya sama aja sih, cuman yang ini biar lebih ringkas, jadi dibuat seperti ini. Jadi ini sama-sama juga dengan data tunggal. Nah, yang beda adalah data tunggal tapi berbobot. Contohnya apa? Yang paling dekat dengan kalian adalah nilai kalian. Bahwa di pertemuan pertama sudah dibahas bahwa absensi itu akan bernilai 10%, bobotnya. Tugas, UTS, UAS, bobotnya sama yaitu 30% untuk nilai akhirnya. Itu adalah data tunggal yang berbobot. Nah, maka ukuran gejala pusat yang pertama yaitu adalah rata-rata hitung. Bagaimana cara menghitung rata-rata hitung untuk data tunggal? Rata-rata hitung rumus umumnya adalah seperti ini. Jika saya punya data nilainya X1, X2, X3 sampai Xn, maka banyak datanya adalah sebanyak N. Maka rata-rata hitungnya itu adalah dilambangkan dengan X bar. Ini X bar sama dengan jumlah nilai datanya X1 tambah X2 ditambah sampai Xn dibagi dengan N. Maka kalau saya punya data tunggal yang pertama, maka saya pakai rumus yang ini. Kita lihat contoh datanya tadi adalah 45, 45, 45, 45, 45, terus sampai 60 ya.
Kalau ditanyakan rata-rata hitungnya berapa, maka saya hanya tinggal menambahkan nilai-nilai datanya. 45 tambah 45 tambah 45 terus aja sampai 60. Dibagi dengan banyak datanya, yaitu 11. Maka 550 dibagi 11 yaitu 50. Itu kalau data tunggal biasa. Nah, kalau data tunggal berulang, maka ini rumusnya sama aja, cuman diringkas. Kalau tadi dijumlahkan satu persatu, karena kita tahu data berulang itu adalah data tunggal yang punya frekuensi yang tidak hanya muncul sekali, maka rumusnya di sini bukan lagi hanya menjumlahkan nilai datanya, tapi nilai data dikali dengan frekuensinya. Kemudian dijumlahkan. Seperti itu. Dari I sampai N. Dibagi dengan jumlah frekuensinya. Kalau bingung, kita lihat contohnya. Tadi kita punya data 45 ada sebanyak 4, 50 ada sebanyak 5, 60 ada sebanyak 2. Ingat, frekuensi ini bukan menandakan data kelompok. Lihat yang bagian sininya. Dia kelas atau bukan? Ini nilai data ya, bukan kelas ya. Jadi ini adalah data tunggal juga, tapi berulang. Maka rata-rata hitungnya kita akan tambahkan sebuah kolom baru, yaitu FI dikalikan XI, yaitu 45 kali 4, 50 kali 5, 60 kali 2, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk pembilangnya, maka kita jumlahkan 180 tambah 250 tambah 120, yaitu 550. Sedangkan untuk penyebutnya, 4 ditambah 5 ditambah 2, yaitu 11. Sehingga rata-ratanya adalah sama nilainya 50 dengan yang tadi ya. Karena ini datanya sama-sama aja sama yang tadi. Oke. Lanjut ke data berbobot. Data berbobot mirip rumusnya. Kalau tadi dikalikan X-nya dikalikan F, sekarang X-nya dikalikan B, di mana BI-nya adalah bobotnya. Jadi, kalau saya punya misalnya data seperti ini, 90, 75, 80, 75, seorang anak, absensinya nilainya 90, tugasnya 75, UTS-nya 80, UAS-nya 75. Berapakah nilai akhirnya? Maka, seperti biasa, tambahkan dulu sebuah kolom bantuan. BI dikalikan XI. Yaitu 90 kali 10%, 9, 75 kali 30%, 22,5. Ini apanya? Bobotnya ya ini ya. Ini kalikan, nanti hasil perkaliannya kamu jumlahkan, hasilnya 78. BI-nya juga kamu jumlahkan, kebetulan di sini 100% ya untuk nilai akhir bobotnya. Maka rata-rata hitungnya X bar-nya sama dengan jumlah BI kali XI dibagi dengan jumlah BI-nya, yaitu 78. Itu adalah ukuran gejala pusat yang pertama, rata-rata hitung untuk data tunggal. Gimana kalau datanya sudah diubah menjadi data kelompok? Mirip rumusnya dengan data berulang, X bar atau rata-rata hitung sama dengan sigma FI/XI dibagi sigma FI. Cuman bedanya adalah kalau tadi di data tunggal XI-nya adalah nilai datanya, kalau di sini XI-nya itu adalah nilai tengah kelasnya. Ingat, nilai tengah kelasnya, bukan nilai datanya. Kalau bingung, kita lihat langsung ke contohnya. Misal kita punya data seperti ini, tentukan rata-rata hitungnya, X bar-nya. Maka, untuk menentukan rata-rata hitungnya, biasakan, ini data tugasnya, kita tambahkan kolom bantuan. Yang dibutuhkan adalah nilai tengah dan hasil perkalian FI dikalikan XI. Berarti 2 kolom bantuan. Nilai tengah, masih ingat rumusnya?
yaitu 15 ditambah 29 dibagi 2. Jadi 22. Maaf, saya tadi lupa. Ini kamu jumlahkan dulu FI-nya untuk penyebutnya ya. Ini jumlahnya 90. Kembali lagi ke nilai tengah. Kamu hitung untuk semua kelasnya, maka kamu akan dapatkan nilai seperti ini. Untuk rumus rata-rata itu adalah FI dikali XI, maka kamu tinggal kalikan FI kalikan XI. Semuanya kamu kalikan, hasil dari perkalian kamu jumlahkan. Ini adalah bilang dan ini adalah penyebutnya. Maka untuk rata-rata hitungnya itu adalah 4155 dibagi 90, yaitu nilainya 41,1667. Coba lihat, karena kita menggunakan nilai tengah dikalikan dengan frekuensi yang sama-sama nilainya besar, maka angka ini kamu dapatkan yang nilai cukup besar. Dengan cara yang pertama ini, banyak kemungkinan kesalahan di manusianya. Pada saat ujian karena cepat-cepat jadinya mau masukin 23 kali 22 jadinya 22 kali 22 gitu, jadinya salah hitung. Maka ada cara kedua. Tapi cara ini hanya bisa dipakai kalau panjang kelasnya sama. Yaitu dengan cara menggunakan kode. Rata-rata hitung sama dengan nilai tengah kelas kode 0 ditambahkan panjang kelas yang dikalikan dengan jumlah dari FI kali CI dibagi dengan jumlah FI, frekuensinya. Di mana CI-nya adalah kode kelas ke I, X0-nya tadi sudah dikatakan nilai tengah kelas dengan kode kelas 0, P-nya panjang kelas, FI-nya adalah frekuensi kelas ke I-nya. Dengan data yang sama, saya akan gunakan cara kedua. Nah, untuk di cara kedua, kita butuh XI, kita butuh CI, kita butuh FICI. Maka tambahkan 3 kolom bantuan. Ya, selalu ya. Tambahkan 3 kolom bantuan untuk membantu kalian sih. Yang pertama kita jumlahkan dulu FI-nya. Tadi sudah didapatkan 90. XI-nya juga tadi sudah didapatkan nilainya. Nah, sekarang CI-nya. Bagaimana cara menentukan kode kelasnya? Kita selalu bermula dari kode 0. Kode kelas ke 0 itu diberikan untuk kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Data di sini kita bisa lihat kelas yang frekuensinya terbesar itu adalah kelas pertama, 23. Maka yang memiliki kode 0 itu adalah kelas pertama. Tapi gimana kalau misalnya dari sebuah tabel nilai terbesarnya ada 2? Misalnya kelas ketiga juga nilainya 23. Saya harus milih yang mana yang nilainya 0, kodenya 0. Itu jawabannya terserah. Hasilnya akan sama saja. Mau kelas pertama kamu kasih 0 atau kelas ketiga yang dikasih 0, silahkan. Tapi jangan dua-duanya. Salah satu saja yang kelasnya 0. Ya. Jadi kalau ada frekuensinya kelas terbesarnya sama, maka pilih saja salah satunya. Seperti aturannya, ke atas kasih negatif, ke bawah kasih positif. Maka kelas berikutnya adalah plus 1, plus 2, plus 3, dan plus 4. Tinggal hitung FI CI-nya. 23 kali 0, 0. Hati-hati mengalikannya FI dikalikan CI. 23 kali 0, 0. 22 kali 1, 22. Berikutnya dan berikutnya. Maka ketika dijumlahkan, hasilnya cuma 145. Beda banget nilainya dengan yang tadi ya. Maka, karena kelas kode ke 0-nya itu adalah kelas pertama, maka batas bawahnya itu adalah
nilai tengah kelasnya tadi adalah, bukan batas bawah, nilai tengah kelasnya itu adalah 22. X0, 22 ditambah P. Kalian ingat, P itu adalah ujung bawah kelas kedua dikurangi ujung bawah kelas pertama, yaitu 15. Dibagi dengan sigma FICI-nya, ini 145, dibagi dengan sigma FI-nya, yaitu 90. Nilainya sama, 41,1667. Itu caranya kode. Untuk rata-rata hitung sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.